Selamat pagi semua Heroes Family. Selamat datang di Heroes Expert Talk pada pagi hari ini. Kembali lagi ya, kita ketemu. Setelah minggu lalu kita juga ketemu, sudah ngobrol bareng. Boleh yang sudah hadir open cam-nya, boleh sambil saya mau periksa ombak dulu di kolom chat ya. Kembali kita ngumpul lagi di Zoom meeting kita kali ini ya, yaitu Heroes Expert Talk. Dan saat ini saya Esther Kristianingsih dari Tangerang ya. Sekarang di Tangerang lagi mendung-mendung gitu. Untung nggak hujan hari ini. Tapi nggak panas juga, jadi enak adem suasananya. Bagaimana dengan suasana rekan-rekan semua saat ini? Boleh dong tulis di kolom chat gitu ya. Sambil kita lihat nih dari mana saja keluarga Heroes yang sudah ngumpul bareng di Heroes Expert Talk. Waduh, Subang, betul ya. Ini tetangganya narasumber kita malam hari ini ya. Karena malam ini saya nggak sendirian. Saya ditemani seorang dokter cantik dari Subang. Aduh, ada Pak Parino dari Cikarang. Makassar, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wow, di sana sudah hampir jam 9 ya. Balikpapan mendung-mendung ya. Bersyukur hari ini banyak mendung ya. Mungkin beberapa hari yang lalu udah sering hujan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia kita juga turut berduka ya dengan banyak sekali bencana alam yang terjadi, tanah longsor, banjir ya. Kiranya Tuhan juga menolong ya buat saudara-saudara yang saat ini mengalami kesulitan dan harus berjibaku dengan kondisi alam yang mungkin nggak bersahabat. Tapi kita bersyukur saat ini kita bisa kumpul bareng-bareng ya, rekan-rekan ya di sini ya untuk sama-sama ngobrol santai ya. Kali ini kita mau bawanya santai aja, ngobrolin tentang kesehatan, nggak usah yang terlalu tegang atau terlalu serem gitu ya. Tapi kita wajib tahu juga ya rekan-rekan ya. Jadi kalau Anda bisa kirimkan acara ini linknya ke saudara-saudara, ke teman-teman yang mungkin mau join. Bisa dari mobil ngedengerinnya juga boleh karena kita ngobrolnya santai saja. Dan saat ini nggak berasa sudah 4 tahun ya, Heroes ngobrolin tentang banyak sekali topik-topik kesehatan. Dan selama 44 tahun ini, kita terus disupport oleh suatu company yang tidak henti-hentinya mensupport para enterpriser-nya untuk tahu sama-sama mengenai kesehatan, semakin sehat juga gitu ya. Dan kita semua mendapatkan akses informasi kesehatan dari dokter-dokter yang berkualitas juga. Dan izinkan saya sebentar untuk memperkenalkan ya rekan-rekan ya. Siapakah company yang selama ini mensupport acara Heroes Enterprise Gathering yang lalu sebutannya Heroes Enterprise Gathering. Sekarang kita menyebutnya Heroes Expert Talk ya. Dan ini adalah perusahaan yang selama ini mensupport kita, yaitu PT HDI atau Harmoni Dinamik Indonesia yang sudah ada di Indonesia sejak 86 ya. Jadi sudah lebih dari 30 tahun, bahkan hampir 35 tahun. Dan tidak hanya di Indonesia, tetapi HDI juga tersebar di seluruh Asia Tenggara ya, di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau itu ada kantor-kantor HDI dan bisa mendapatkan produk-produk HDI di sana. HDI sendiri memang bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan, terkhusus dengan produk-produk yang berbahan dasar produk perlebahan. Dan di Indonesia sendiri sudah lebih dari 130 kantor yang siap melayani jutaan enterpriser di seluruh Indonesia yang bisa mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang akurat dan juga produk-produk kesehatan yang bermanfaat. Kenapa saya bilang produk yang bermanfaat, rekan-rekan? Karena memang produk-produk HDI sendiri juga sudah tidak usah diragukan kualitas dan sertifikasinya ya. Sertifikasinya sendiri sudah diakui banyak pihak dengan regulasi-regulasi yang terpenuhi, bahkan sudah masuk di buku MIMS. Nanti kalau misalkan ngobrol sama dokter, apoteker, buku MIMS itu nggak asing. Sebab ini buku yang memang dipakai sebagai salah satu acuan dalam memilih suplemen dan obat yang mau direkomendasikan kepada pasien. Sehingga produk-produk HDI sendiri tidak perlu dikhawatirkan penggunaannya dalam jangka panjang ya. Bahkan skincare-nya sendiri juga award-nya juga banyak ya rekan-rekan ya. Dan yang menarik adalah secara bisnisnya HDI juga sudah mendapatkan sertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional. Nah, kalau ngomongin
produk HDI. Mungkin di sini ada yang belum pernah kenal HDI? Ada yang belum? Atau semuanya sudah kenal HDI? Sudah konsumsi kah? Ada? Sudah pada suka ya produk-produk HDI-nya ya. Oke. Dan tentunya HDI juga terus membantu kita untuk bisa mendapatkan informasi kesehatan yang update dan tidak hoax gitu ya. Termasuk pada malam hari ini. Malam hari ini saya tidak sendiri ya. Kenapa? Karena saya mau share sedikit CV-nya dokter cantik kita. Aku pin dulu ya. Halo Dokter Rosmalia Ponti, saya biasa panggilnya Dokter Ponti nih, ya udah sebelahan kita. Hai dokter. Hai, selamat pagi, Ci Esther. Pagi, terima kasih sekali dok sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dokter Rosmalia Ponti. Kenapa saya bilang dokter ini dokter sibuk gitu ya rekan-rekan ya? Karena beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Subang. Nggak cuma di Rumah Sakit Subang, bahkan juga melayani di Rumah Sakit Hamori dan di Klinik Medika Farma. Jadi kebayang ya sibuknya kayak apa gitu ya. Selain itu, beliau juga ibu dari 3 orang anak yang tentunya juga butuh tatih tayang, katanya. Tatih tayang dan luar biasa sekali. Beliau tidak hanya melayani keluarga, tidak hanya melayani pasien, tapi beliau juga aktif di Persadia Subang, Ketua Kopi ITB, Tuberkulosis Subang gitu ya, dan anggota ID Subang tentunya. Dan di HDI sendiri beliau juga mencetak prestasi yang tidak main-main, yaitu sebagai seorang eksekutif Diamond Leader di HDI. Sekaligus beliau adalah owner dari Family Center HDI di Subang. Waduh, banyak sekali kesibukannya Dokter Ponti loh. Sok sibuk aja, Ci. Aduh, sok sibuk ya. Tapi Ya, luar biasa ya rekan-rekan di sini ya Dokter Ponti di tengah kesibukan yang luar biasa ini malam hari ini mau menyempatkan ngobrol-ngobrol sama kita mengenai satu satu penyakit yang sering dialami ya Dok ya, yaitu flu gitu ya, batuk pilek. Saya mau tanya dulu nih di sini teman-teman siapa yang lagi batuk pilek? Ada nggak? pasti ada deh. Yang lagi, nih ya cuaca soalnya dok, cuacanya itu loh sekarang ini nggak enak sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong cuaca sebenarnya bapil influenza itu tuh udah nggak kenal cuaca, bener nggak sih dok? Betul. Selalu Kalau ada. bener pas lagi musim hujan, jadi batuk pilek, bersin-bersin. Pas lagi pancaroba, batuk pilek lagi, bersin-bersin. Pas lagi panas sama aja dok, tetap aja batuk pilek gitu ya. Jadi kayaknya ini bukan musiman ya sekarang ya. Iya, bener. Influenza ini. Jadi kalau orang bilang nih penyakit nggak elit. Iya kan, Apalagi Bu? setelah setelah kita 3 tahun 4 tahun yang lalu mengalami COVID ya dok ya, itu juga kan mirip-mirip ya. Wah ini malah ada yang testimoni ya, ada yang sharing ya. Aduh lama banget nggak sembuh-sembuh. Semoga lekas sembuh ya Kak Francisca ya. Sampai akhirnya pakai antibiotik. Nah bener ya dok ya. eh Batuk, pilek, flu itu tuh kayak penyakit receh bener nggak sih? Iya, makanya kalau orang batuk pilek tuh kayak nggak dianggap gitu ya. Bahkan kantor-kantor tertentu tuh kalau yang batuk pilek nggak boleh izin sakit, ya kan? Dianggap nggak sakit ya, padahal. Iya, ya jangan Nah, kan itu ya nakes aja kadang-kadang kalau cuman batuk pilek, cuma ya dibilangnya cuma kayak nggak diizinin gitu pakai surat istirahat kan masih bisa kerja katanya. iya, padahal sebenarnya itu kalau zaman sekarang batuk pileknya juga udah tambah canggih kayaknya ya dok ya. Ini yang malam ini kita mau sama-sama obrolin ya batuk pilek gitu ya. Dan Hmm. sebenarnya kalau batuk pilek ya saya tuh kadang-kadang ya sebagai orang awam ya dok ya, saya juga emak-emak gitu ya dok ya. Batuk, pilek, flu, hidung mampet itu teh sama apa beda ya dok ya? Ya sebetulnya sama kalau di bahasa kedokterannya tuh emang kita kelompokkan sebagai influenza gitu. Jadi influenza sendiri ya gejalanya bukan cuman pilek aja kan kadang-kadang mikirnya influenza jadi disingkatnya flu. Flu itu hidung mampet aja atau meler. Tapi
nggak kayak gitu ya. Influenza itu ya meriang, demam, terus batuk juga, terus tenggorokan sakit gitu, sakit kepala, pegel-pegel, itu adalah kayak satu kesatuan gejala umum dari influenza. Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu. Kecuali kan memang ada beberapa macam batuk yang bukan influenza juga gitu. Jadi ya memang kadang-kadang gejala Hmm. lain nih dari batuk dibilangnya influenza padahal bukan. Jadi ya hati-hati ya, Hmm. batuknya udah lama atau gejala influenzanya udah lama nggak sembuh-sembuh, sebaiknya sih jangan minum obat sendiri. Soalnya kan obat influenza tuh kayak banyak banget ya di pasaran diiklanin secara Bebas ya. lah, iya kayak Mm-mm. kalau zaman kita dulu kan TV ya, kalau sekarang kan TV nggak ada YouTube, kayak YouTube. Atau YouTube TikTok atau sekarang, Dok. ya TikTok kayak FYP gitu keluar-keluar Aduh. di apa halaman media sosial kita iklan-iklan obat batuk pilek, Hmm. flu dan sebagainya. Jadi jangan hati-hati, jangan sembarangan atau kalau udah nyoba beli terus nggak sembuh-sembuh ya segera periksa Nah, gitu. iya, tapi ngomongin ngomongin medsos ya, Dok ya, memang kadang-kadang kita sebagai orang awam kalau udah ngeliatin TikTok tuh ya, kadang kita tuh nggak ngerti mana yang benar, mana yang nggak benar. Iya, Benar nggak sih, Dok? Semua orang mm, bisa ngomong di situ, semua iya. orang bisa nge-review. Yang bahayanya kalau kita tiba-tiba langsung memutuskan untuk diri kita sendiri hanya berdasarkan pengetahuan di medsos. Wah, itu bahaya banget ya, Dok ya. Tuh, apalagi kayak influencer-influencer itu kan banyak juga yang bukan tenaga kesehatan ya. Jadi Mm-mm. menurut saya sih kurang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu apa yang mereka ulas gitu. Apalagi kalau mengulas masalah kesehatan atau obat. Jadi hati-hati ya buat teman-teman kalau ngelihat yang berita-berita di TikTok atau media sosial tuh harus lihat dulu ini basicnya apa sih gitu. Karena kan sekarang kayak tenaga kesehatan tuh banyak banget juga ya yang punya akun media sosial. Jadi kita lihat dulu nih kalau misalnya dokter atau apoteker tuh, aku juga lihat beberapa apoteker juga kayak banyak yang jadi selebgram atau sering ngasih edukasi. Nah itu nggak apa-apa, kita bisa Mm-mm. Mm-mm. percaya gitu. Tapi kalau sekedar kayak testimoni gitu ya atau ya Review. menurut saya gitu tanpa data yang jelas ya sebaiknya jangan. Iya, 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 iya. Apalagi kalau misalkan kayak influenza ini kalau urusannya sama emak-emak ya, Dok ya. Ini nih sering banget dihadapin sampai kadang-kadang bikin pusing gitu ya. Walaupun sebenarnya ini penyakit ini ya, Dok ya. Kalau di Indonesia sendiri kasusnya itu gimana, Dok? Dengan penduduk sebanyak ini loh, Dok. Kasusnya ya cukup banyak ya Cia, cuman memang Mm. sebagian besar itu tidak dilaporkan karena apa? Penyakit influenza ini sebetulnya adalah penyakit yang sembuh sendiri gitu dengan durasi 3 Hmm. sampai 7 hari. Jadi kan orang boro-boro lapor atau boro-boro kasusnya tercatat karena dalam rentang misalnya 3-5 hari udah sembuh ya udah gitu kan. Nggak pergi ke dokter dan memang kasusnya akhirnya tidak tercatat. Sebagian besar itu yang tercatat adalah kasus-kasus yang sampai harus butuh perawatan di rumah sakit gitu. Nah, kan Hmm. kok flu aja bisa sampai dirawat di rumah sakit sih gitu. Jadi penyakit yang kayak dianggap remeh gitu emang bisa sampai menyebabkan orang tuh dirawat di rumah sakit. Nah, Berarti ya nggak receh juga, Dok. Kalau udah masuk rumah sakit, Dok. iya, Itu maksudnya kayak jutaan. dianggap orang gitu kan, apa cuman batuk pilek, tapi ternyata ya emang bisa parah juga. Kalau yang tercatat itu kayak cuma sekitar hanya eh 20 sampai 50 kasus dalam 100.000 populasi. Itu kan sangat sedikit. Tapi menurut saya itu Hmm. adalah fenomena gunung es. Jadi Betul, betul. ya nggak ada, ya jarang lah coba ya sekarang kita kan kalau batuk pilek tuh biasanya nggak sendiri ya. Kayak di rumah nih ada 5 orang nih, kayak saya. Berjemaah biasanya, Dok. Iya, kalau belum kena semua ya kayaknya nggak afdol gitu atau disangka bukan keluarga harmonis. Kelihatan nggak ngumpul gitu ya. Betul Karena kalau nggak sama kebetulan sakitnya. iya kalau nggak sepaket tuh aneh dan kalau kayak begitu kan nggak terus udah kemudian mungkin daya tahan tubuhnya bagus hanya sehari 2 hari 3 hari hilang ya boro-boro ya ke dokter gitu kan dan kasusnya emang nggak Hmm. tercatat jadi kayak emang kalau dalam kasus pelaporannya itu kayak fenomena gunung es apa yang tercatat tuh di bawahnya jauh lebih banyak gitu dan Hmm.
memang sembuh sendiri itu sebagian Ya. besar, makanya memang tidak menjadi fokus utama gitu ya. Hmm. Padahal sekarang-sekarang ini semenjak COVID nih si daya tahan tubuh kita kan kita udah dapat herd immunity nih kalau zaman dulu ya Hmm. angkatan COVID nih udah tahu apa itu herd immunity jadi imunitas komunitas jadi karena saling ketularan gitu ya atau sudah pernah kena COVID atau sudah divaksin gitu dengan munculnya virus-virus flu yang baru ini kita juga beradaptasi artinya memang tidak bahaya, tapi kadang-kadang gejalanya jadi lama kayak long COVID. Tapi tetap Hmm. aja nih pada populasi yang beresiko ya kayak balita sama orang tua atau lansia, influenza ini bisa menjadi bahaya, jadi berkelanjutan Hmm. menjadi pneumonia gitu ya. Kalau udah pneumonia kan resikonya bisa gagal nafas, kemudian butuh perawatan rumah sakit atau bahkan harus sampai masuk ICU. Nah, itu kan kayak Hmm. awalnya hanya influenza gitu, tapi ujung-ujungnya butuh perawatan rumah sakit yang bukan perawatan biasa ya, tapi harus sampai Hmm. intensif. Nah, itu kan akhirnya nggak sederhana gitu ya dari awalnya influenza. Bentar-bentar dok, kalau ngomongin itu tadi ya, emang tapi sebenarnya penyebab utama influenza itu apa sih? Supaya kita kan tahu ya dari mana Ya, sumbernya gitu kan. betul. Penyebab utamanya itu ada virus. Jadi memang kenapa disebut influenza karena penyebabnya virus influenza. Nah, dari virus Hmm. influenza itu memang banyak lagi pembagiannya gitu dengan karakteristik masing-masing. Tapi intinya semua sama. Semua itu bisa dikalahkan dengan daya tahan tubuh yang baik gitu. Jadi memang karena virus itu adalah suatu spesimen yang paling sulit diisolasi atau paling sulit deteksi lah istilahnya ya. Jadi saya juga sering nih kan dapat pasien, "Dok, saya virus apa sih?" gitu. Ya saya agak sulit menjawab karena emang virusnya tidak diperiksa. Kenapa sih nggak diperiksa gitu? Karena pertama, pemeriksaan jenis virus itu mahal, kemudian tidak Hmm. tempat ada. Kemudian juga kita periksa jenis virus itu untuk apa? Karena semua gejalanya sama, terus terapinya juga sama, dan tidak ada terapi spesifik juga. Jadi akhirnya memang tidak pernah kita tuh kayak mendefinisikan ini virus apa, A, B, C, atau D. Yang didefinisikan tuh biasanya untuk kepentingan penelitian, kayak studi Hmm. epidemiologis nih. Jadi kayak misalnya ada studi statistik nih dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat. Jadi nanti dia kayak secara random ngambil sampel dari populasi tertentu. Nah, si orang ini akan secara random diambil sampel darah atau dahak gitu. Nah, itu baru Untuk eh, dilihat ya jenis virusnya itu apa jenis gitu ya virusnya dok ya. apa. Jadi untuk kepentingan studi pendidik apa studi dan nanti Hmm. ujungnya sih untuk bikin vaksin ya kan Iya, eh, iya. udah pada denger ya kalau influenza juga sebetulnya udah ada vaksinnya. Cuman itu kan Hmm. berkembang terus juga karena kan virus virus tuh adalah makhluk yang pintar gitu. Jadi dengan berkembangnya waktu dia tuh akan terus bermodifikasi gitu tubuhnya. Jadi nggak bisa kayak vaksin juga tetap kayak gitu formulanya nggak bisa. Jadi ya memang peneliti itu tugasnya kayak gitu ya terus memodifikasi Hmm. ya bisa melindungi kekebalan tubuh. Oke, oke. Nah, ini rekan-rekan kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanya boleh loh ya. Tulis di kolom chat, nanti Dokter Ponti akan jawab setelah ngobrol-ngobrol kita ini selesai mungkin ya dok ya. Karena ini jujur saya juga masih kepo nih dok. Maksudnya setelah kita sempat mengalami pandemi yang begitu menegangkan gitu ya di COVID. Jadinya tuh sekarang kalau ada apa virus baru kalau kita ngikutin misalkan di IG yang tentang pandemi gitu ya jebret keluar baru itu kita langsung aduh jangan sampai kayak yang kemarin. Termasuk yang baru-baru ini juga lagi rame ya dok ya HMPV itu ya ini nih saya juga mumpung ketemu sama dokter Ponti nih pengen tahu nih ini virus apa dok sebenarnya. Makhluk apa lagi ini Iya ya? itu makhluk apa lagi kenalan lagi gitu sama namanya gitu kan dok kita itu sebagai emak-emak juga kan terus yang di Nah, rumah ada mertua yang udah lansia juga mama juga udah lansia tentunya ya paling enggak tuh kita ngerti dulu kan dok buat itu ya betul. preventif buat keluarga ya dok ya HMPV itu apa itu dok apa itu.
Sebetulnya HMPV itu kayak barang lama tapi ngetren kembali gitu ya. Dia tuh udah ada tuh sejak tahun 2001 sebetulnya. Jadi sudah ditemukan. Nah, HMPV itu sebetulnya virus influenza biasa, ya seperti influenza yang mungkin kita juga alami sehari-hari. Nah, cuman kemarin tuh agak hebohnya karena memang di Cina tahun 2020 2023 itu ada lonjakan kasus influenza. Jadi dari lonjakan kasus itu ya seperti tadi ya, diadakan surveyor, kemudian diadakan analisis epidemiologis, akhirnya ternyata si sampel-sampel yang banyak terjaring pada saat lonjakan kasus itu yaitu virus HMPV. Tapi setelah dipelajari memang ternyata HMPV ini tidak berbahaya seperti COVID dan karena ada lonjakan kasus, terus sempat juga kemarin ada lonjakan kasus juga di Singapura ya. Setelah Iya, flu ha, Singapura bulan itu lalu beda ya. lagi. Ya, itu kalau yang Di, beberapa tahun yang lalu tuh flu Singapura itu beda lagi sama HMPV. Kalau flu hmm, Singapura itu emang turunan COVID ya, dan itu juga sempat ada lonjakan kasus, namun karena mungkin kita juga sudah belajar dari COVID, jadi segera tertangani dan sebagian besar kan sudah terkena vaksin COVID ya. Jadi pada saat ada virus flu baru itu cukup terlindungi gitu. Nah, kemarin tuh di tahun 2024 memang ada HMPV juga di Singapura. Nah, itu sempat jadi agak viral juga karena kan akhirnya mendekat ke Indonesia gitu. betul. Di China juga angkanya lumayan ya. Ya, betul. Jadi mulai agak gempar lagi, tapi ternyata setelah diikuti angka kematiannya ada, tapi memang pada kelompok resiko populasi yang rentan dan dinyatakan tidak bahaya dan tidak potensi endemis seperti COVID. Syukur. Indonesia Itu pun ciri-cirinya gimana, Dok? Kalau misal kita cirinya sebetulnya ya beda ciri-ciri nggak sih sama flu biasa gitu? sama. Nah, itu masalahnya Oh, ya. gitu. Kali-kali ini yang ada di sini lagi pilek juga itu kalau diperiksa ternyata HMPV. Sama aja sih kayak demam, kemudian batuk pilek, nggak enak badan, terus nyeri tenggorokan, hidung tersumbat. Sebetulnya gejalanya sama persis, nggak ada bedanya. Hmm. Betul. Cuman Kayak memang mungkin untuk apa usia-usia tertentu itu jadi perlu perhatian ya, Dok ya. ya, betul. Kalau dulu sih virus-virus sebelumnya memang walaupun kena ke usia rentan atau balita itu nggak terlalu masalah. Cuman sekarang kan virusnya udah belajar ya. Jadi dia Mm-mm. betul-betul menyerang orang yang daya tahan tubuhnya lemah gitu. Jadi kalau misalnya kena ke orang dewasa muda itu biasanya nggak terlalu menjadikan masalah kesehatan. Tapi Hmm. orang yang punya kondisi khusus, nggak cuma lansia ya, misalnya usianya masih muda, tapi dia ternyata punya penyakit bawaan. Nah, itu juga kalau kena Hmm. virus influenza atau HMPV itu bisa berakibat fatal sampai kematian. Nah, seperti itu. Jadi Oke. nyerangnya kayak lihat nih begitu masuk ke tubuh, wah ini nggak ada penjaganya gitu ya, daya imunnya rendah banget. Nah, dia bisa leluasa dong mengganggu organ-organ tubuh kita. Oh, oke oke oke. Berarti sebenarnya ya bisa bahaya juga ya, walaupun sekedar flu, kalau memang kondisi tubuh pasiennya istilahnya imunnya rendah ya bisa sampai ke situ ya, Dok ya. Betul, betul. Oke 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 oke. Dan memang mungkin kalau ngomongin daya tahan tubuh ya, sebenarnya kalau kita ngobrolin daya tahan tubuh itu tuh bahasannya bisa luas ya, Dok ya. Ah, Kayaknya boleh betul juga nih. sekali. Nanti kita sekali-sekali ngomongin imun nih. Setuju nggak sih? Pada pengen tahu nggak sih ilmu imun tuh kayak apa? Jujur saya penasaran, Dok. Supaya apa? Betul. Supaya nggak bolak-balik anak sama keluarga tuh sakit kalau udah tahu rahasianya gitu ya. Ya, benar, benar, benar. Nah, tapi Dok, kalau untuk penanganan sendiri nih ya, misalkan kita udah terlanjur sakit, kena flu, batuk pilek nih. Sebenarnya nih, yang benar nih ya dok ya, ini kan saya menanyakan istilahnya eh, pengobatannya itu tuh harusnya bagaimana dok gitu. Karena hmm,
kalau saya jujur sebenarnya saya orangnya nggak terlalu suka obat dok, tipikal orangnya. Kalau Sama bisa dong. nggak usah pakai obat. Kalau bisa nggak pakai obat gitu ya dok ya, meminimalisir obat. Jadi memang dari anak-anak kecil tuh saya suka belajar tentang kesehatan sebenarnya buat keluarga sendiri. Kalau bisa itu nggak sampai konsumsi obat-obatan. Nah kalau penanganan flu batuk pilek ini ya, ini kan penyakit langganan bener nggak sih mami-mami yang di sini yang punya anak-anak bener nggak ya? Pusing kalau udah batuk pilek, apalagi kalau ke anak-anak gitu ya. Giliran masuk sekolah, satu orang batuk pilek itu lu udah langsung bareng-bareng batuknya. Nah, Ya. itu penanganannya gimana dok kalau udah terlanjur sakit influenza ini? Ya, kalau influenza tuh emang lebih ke arah mengobati gejala sama meningkatkan daya tahan tubuh nih. Jadi dilihat gejalanya yang dominannya apa. Kayak misalnya kalau anak-anak tuh lebih ke arah demam, kemudian batuknya apa susah keluar dahak gitu ya. Nah, itu dikasih obat untuk itu. Sama seperti orang dewasa juga sama gejala yang menonjolnya apa. Jadi lebih ke arah mengobati gejalanya dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi coba deh kalau orang kalau kita nih ke dokter ya dengan gejala influenza selain obat misalnya untuk panas, untuk batuknya, untuk pileknya, pasti dokter tuh mengeresepkan vitamin juga. Kayaknya hampir 100% deh kalau misalnya ke dokter dengan gejala influenza itu pasti yang diresepkan vitamin gitu. Bukan antibiotik ya. Jadi ada sih influenza yang dikasih antibiotik kalau dokternya curiga, oh ini bukan sekedar influenza aja, tapi juga ada ditumpangi dengan infeksi bakteri. Itu biasanya kasih antibiotik. Jadi nggak juga dari lamanya gitu ya kan karena orang mikir, wah saya tuh batuk pilek tuh udah kayak seminggu misalnya nggak sembuh-sembuh terus lantas pakai antibiotik enggak atau ada juga nih yang saya pernah dapat ya dok saya tuh sibuk gitu ya orang sibuk jadi begitu saya kena batuk pilek tadi pagi siang tuh saya langsung langsung beli antibiotik gitu supaya Apalagi kalau yang ini ya, presenter gitu ya. ya Penyanyi, nanti suaranya hilang. jualannya pakai suara, nggak boleh batuk pilek dok. Iya, langsung beli antibiotik supaya sakitnya nggak lama-lama loh kan prinsipnya bukan itu gitu ya kan biar Oh, salah cepat. itu berarti ya dok ya? Iya dong, karena kan influenza itu 80% dari virus ya. Terus kita kasih Hmm. antibiotik. Nah, pemberian antibiotik yang tidak tepat itu justru melemahkan daya tahan tubuh kita gitu. Jadi bukannya tambah sembuh gitu, malah tambah parah penyakitnya. Belum lagi ternyata orang ini agak sensitif sama antibiotik atau punya gangguan lambung. Hmm. Akhirnya jadi kompleks deh penyakitnya, bukan hanya flu biasa. Jadi hati-hati. Jadi sebenarnya kalau kita di rumah pengen nanganin sendiri gitu ya, cuman batuk pilek biasa kok, maksudnya anak-anak atau kita masih bisa aktivitas, cuman emang terganggu, ya boleh misalnya kita minum obat batuk gitu ya yang alami, atau misalnya Oh, eh, saya jadi ingat tuh dulu dok, sorry aku motong. ya, Kalau waktu saya kecil itu tuh orang tua itu suka bikin jamu-jamuan gitu. Ramuan ya influenza kalau batuk pilek bener nggak dok? benar. Nah itu bisa juga ya sebenarnya ya. Ya, kalau orang dulu tuh kan kayak air jahe gitu ya, atau Hmm. madu, itu kan udah dipakai dari zaman dulu. Zaman saya kecil juga saya suka dikasih kecap, dikasih jeruk nipis, Iya diangetin bener-bener. gitu. Kecap jeruk nipis. Sampai sekarang saya Heeh. walaupun nggak batuk pilek suka makan itu. Saking dulu sering dicekokin. Betul, kencur lah, dibalurin ke tubuh Oke. gitu kan biar anget-anget. Itu ya memang orang zaman dulu tuh udah mikir kayak begitu ya, gitu ya. Maksudnya emang mereka tahu ya memang apa sih pengetahuan turun temurun ya, tapi ternyata itu di penelitiannya ada loh. Jeruk Oh ada nipis ya penelitian-penelitian tentang herbal-herbal itu ya dok ya? ada penelitiannya tentang jeruk nipis yang saya pernah baca, terus kemudian tentang madu, tentang jahe. Itu ada. Jadi dia emang
kalau kayak madu, jahe itu tuh mengandung antioksidan tinggi, jeruk nipis juga sama. Dan ditambah kalau jahe kan ada efek angetnya ya, jadi kayak meredakan gitu rasa gatal sama perih di tenggorokan. Itu tuh ada. Bahkan ada beberapa obat batuk sirup ya yang memang di NIMS nih ada gitu ya. Suka kita resepkan juga gitu. Jadi obat batuk yang suka diresepkan dokter tuh nggak selamanya obat sintetis, tapi banyak juga yang berasal dari herbal dan sudah dipaku apa ya, pakemkan gitu ya, dan bahkan disebarkan oleh distributor obat gitu. Lebih praktis lah Hmm. ya gitu kan, nggak usah kayak apa tuh ngebubukin jahe kan panas juga ya tangan kita bau. Ya kalau zaman sekarang udah ini aja ya, Dok ya. Maksudnya pilihan-pilihan itu tuh sudah lebih banyak, tapi yang penting kita memang harus tahu ingredients-nya segala macam ya, Dok ya. Nah, itu Ini yang paling bahan dari penting apa ya. gitu ya. Kan Mm-mm. obat batuk racikan apalah nggak jelas ya kita minum gitu. Berarti kalau dari obrolan kita dari tadi nih, Dok ya, kalau kita ngelihat sebenarnya kuncinya kalau ngelawan virus itu sebenarnya di imun ya, Dok ya. Benar, Di benar daya banget. tahan tubuh dong ya. Ya, dan saya rasa sih harusnya nggak pas sakit aja gitu ya. Kita kan dengar-dengar flu, makanya nih ada yang mau hadir di acara ini tuh kan pasti aware ya bahwa emang flu itu udah kayak penyakit setiap hari ada dan cukup mengganggu. Jadi sebelum terkena kita harus jaga daya tahan tubuh. Tapi bukan berarti ya kita jaga daya tahan tubuh terus nggak mungkin sakit. Nah, itu kan kayaknya takabur banget, nggak menjamin. Tapi kalau daya tahan tubuh kita baik, setidaknya kalau kita kena infeksi virus tuh nggak akan jadi parah dan cepat sembuh. Nah, kalau udah Hmm. terkena kata-kata C. Esther tadi, ya ditingkatkan lagi dong gitu. Biasanya kita jaga daya tahan tubuh dengan hidup sehat. Ya kalau pas nggak pernah minum suplemen misalnya ya pas udah sakit ya harus pakai suplemen buat ningkatin daya tahan tubuh gitu biar lebih strong lagi gitu. Kalau ibarat lagi perang kok pada saat Senjatanya. ya misalnya kalau kayak misalnya lagi nggak perang nih kan kita punya tentara dong ya kayak negara Mm-mm. kita lah. Nah, tapi kan tentaranya segitu-segitu aja untuk jaga-jaga. Tapi ketika perang kan tentaranya ditambah lagi gitu. Betul, betul, betul. Dan mungkin ini ya kebiasaan-kebiasaan baik waktu kita pandemi kemarin perlu terus kita tetap lakukan ya dok ya. Jadi kayak cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kemudian kalau di tempat-tempat keramaian, kalau memang perlu pakai masker ya pakai masker. Apalagi kalau misalkan itu kita rekan-rekan kalau kita itu sudah nggak enak badan, udah mulai hacing-hacing gitu ya. Kita harusnya juga tahu diri ya dok ya, kita tuh sumber virus gitu ya. Nah, Bermasker gitu. lah gitu loh. Nah, benar. Kadang- Kadang-kadang suka gemes kalau misalkan lagi di tempat umum dok, terus ada yang udah batuk, habis itu dia buang dah gitu dengan seenaknya itu kan, Atau bersin gitu malah disebarkan gitu ya bukan bukan ditutup ditutup begini malah, waduh. malah Ya itu, sengaja gitu. jadi memang kalau misalkan di tempat-tempat keramaian kita sih tetap better pakai masker ya dok ya. Ya itu banget ya apalagi kita misalnya kayak dalam ruang tertutup bersama apa banyak orang kayak di kereta Mm-mm. atau di pesawat gitu ya harus hati-hati yang ventilasinya kurang. Mm-mm. Iya. Dan tentu pasti nutrisi, Oh ya, asupan nutrisi ya. ya betul. Tapi bukan makan banyak loh. Tapi makan yang Beda dong. bergizi. Makan banyak itu membuat banyak penyakit malah. Benar sekali makan. Malah jadi drop imunnya. Apalagi yang dimakan manis-manis dan gula-gula. Tapi tentunya ya kalau kita di HDI mungkin di sini mungkin ada yang belum tahu HDI ya rekan-rekan ya. Atau mungkin ada yang baru pertama kali nyobain HDI ya. Welcome di keluarga HDI karena kalau produk perlebahan sendiri setahu saya karena saya juga tertarik mempelajari tentang produk perlebahan ya ujung-ujungnya itu karena kepengen ngejaga anak-anak sendiri sih dok gitu ya. Jadi Ya, produk-produk perlebahan ini memang sudah ribuan tahun terbukti, bahkan penelitiannya juga banyak ya dok ya. Tadi sebelum mulai saya juga konsultasi sama dokter dok sebenarnya tuh banyak nggak sih penelitian-penelitian dari produk perlebahan untuk ningkatin imun. Maksudnya itu apakah hanya sekedar kita ngomong atau memang penelitian itu memang banyak dilakukan dok sekarang ini di dunia medis gitu.
banyak, bahkan terus dikembangkan. Kalau saya nih di bidang penyakit dalam bahkan sudah ada sub bidang sendiri yang Hmm? mempelajari tentang terapi dari bahan herbal. Bahkan sudah banyak Hmm. ya banyak apa ya menelurkan lah menciptakan beberapa obat yang memang dari ekstrak tanaman herbal, dari ekstrak apa bahan-bahan alami gitu. Dan memang Betul. akhirnya dibakukan dengan masuk MIMS kan gitu ya. Kalau misalnya Hmm. obat-obat atau suplemen yang memang sudah melewati uji klinis gitu, bukan testimoni ya, teman-teman hati-hati. Jadi testimoni itu adalah level terendah dari suatu obat yang dipunya. Jadi kayak misalnya kan semua orang bisa tuh kayak nyiptain obat gitu ya atau suplemen. Nah, itu kalau testimoni itu adalah level terendah. Level yang paling bisa dipercaya atau evidence base yang paling tinggi itu level A, yaitu sudah diuji klinis gitu dalam Hmm. tempo waktu tertentu dan melibatkan berbagai populasi manusia gitu. Jadi kan nggak bisa kayak iya aku bikin racikan obat batuk misalnya, terus aku coba ke tetangga, tetangga berhasil. Ini terus langsung memproklamirkan ini adalah obat batuk yang paling efektif gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kayak gitu ya. Iya, benar-benar benar. Langsung Padahal kayak baru viral. tetangganya yang makan ya. Iya, langsung kayak viral gitu di dunia maya langsung oh langsung apa namanya Heboh. laku keras dan sebagainya kan nggak sesederhana itu gitu membuat suatu suplemen atau obat gitu. Tetap aja walaupun dari herbal pun itu harus melalui uji klinis. Jadi dicoba dulu, terus udah gitu kayak takarannya harus jelas kan kita dulu ya kayak tadi tuh balik lagi ke si kecap sama jeruk nipis kan dosisnya nggak jelas ya. Maksudnya kecapnya Hmm. berapa sendok, jeruk nipisnya berapa mili. Itu kan kayak feeling dari orang tua kita aja ngasih kira-kira segini gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa kalau kayak gitu. Semua itu harus pasti gitu. Berapa cc-nya, berapa miligram. Nah, di HDI ini kan sebetulnya kita punya ya yang praktisnya. Kita ada herbal remedy dan honeybees ya, obat batuk Hmm. yang praktis banget. Nah, di situ tuh tertera berapa miligramnya dan di situ tuh udah diuji klinis. Jadi nggak kayak sembarangan di situ kan ada ekstrak jeruk nipisnya ya. Jadi nggak kayak yang di pabriknya apa herbal remedy tuh ini kayaknya segini deh biar rasanya asemnya pas gitu kan enggak ya. Nah, itu berapa berapanya tuh udah diuji klinis juga. Dan si herbal remedy ini udah masuk MIMS juga. Jadi semua dokter tuh sebenarnya bisa ngeresepin herbal remedy gitu. Tapi Nih, dia aku kebetulan ada nih, Dok. nah, itu kemasan baru ya, yang aku punya masih kemasan lama mana ya? Iya, Masih iya, iya. Ini salah satu produk inovasi dari HDI yang memang didesain untuk mengatasi influenza batuk pilek ya. Kalau yang dewasa pakai yang herbal remedy, kalau yang anak-anak ada yang honeybees. Kalau dilihat ya dok deh, ini sebenarnya isinya itu udah ada madu, claver honey-nya, ya. terus ada propolis ekstraknya ya. Propolis itu kita tahu ya, tadi kalau mungkin yang datangnya dari awal rekan-rekan, propolis ini untuk suplemen imun tubuh karena memang antioksidannya sangat tinggi dan dia sudah terbukti, teruji untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Betul, Bahkan sampai betul. COVID kemarin ini ya ampun banyak membantu tenaga medis juga dan ini juga sudah didistribute ke para nakes untuk mereka bisa di garda terdepan itu membantu Betul. membantu Dan kita itu gitu ya. penelitiannya nggak jauh-jauh loh, Chester. Si Propoelik itu penelitiannya ada di Hmm. Rumah Sakit Gatot Subroto di Jakarta. Dan sampai Hmm. sekarang pun masih berlangsung untuk pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya rendah, yaitu untuk para penderita HIV. Jadi Wow, masih sampai penelitiannya. sampai HIV aja ya kita bisa Betul. bantu sama si Propoelix ini ya Ya, tentunya ya. Ya ya. istilahnya kalau misalkan flu sendiri ya kalau saya memang sudah pengguna nih dok produk-produk HD jadi sedikit testimoni kemarin itu tuh tadi malam tuh anak saya ini anak saya bisa mencelotehkan sesuatu yang lucu banget anak saya punya dua anak cowok sudah kelas 7 gitu ya jadi SMP mereka udah besar dan dia itu bilang Mama, kenapa itu aku kok nggak pernah sakit? Teman-temanku itu loh, setiap bulan gantian yang sakit. Aku jadinya masuk terus gitu ya. Saya mau tidur Sama. sampai sampai ketawa. Lah terus kamu kepengen sakit?
Karena memang dari kecil mereka udah terbiasa minum madu, Propoelix, dok. Dan Iya. itu saya sendiri ngerasain sih. Kebantu banget di tengah cuaca yang nggak karuan Betul. kayak gini ya. Jadi kalau yang anak-anaknya udah rutin nih minum Propoelik sama Clover Honey, sama kayaknya semuanya kayak C. Esther. Anakku juga pengen ngiri, pengen pulang dari pondok. Teman-temannya bisa pulang lama, katanya sakit. Aku enggak. Apa jangan diminum katanya Propoelik. Wes kata aku ya. Jangan kayak gitu. Malah teman-temannya akhirnya nanya, kamu minum apa sih tiap pagi? Minum kapsul. Ini vitamin kapsul dari bunda aku katanya dia. Iya itu ya lucu ya anak-anak ini ya. Memang mereka ya saking jarang sakitnya. Bahkan saya pas kemarin terima rapot, saya lihat ini anak-anak nggak pernah absen ya buat sakit, nggak pernah ada izin. Padahal kata teman-temannya katanya ganti-gantian. Tapi memang ketika kita punya keluarga dengan daya tahan tubuh yang baik ya dok ya, itu benar-benar ngebantu sih kita bisa fokus kerja. Benar nggak dok? Karena Itu kalau adalah anak-anak sakit itu, aduh, kitanya hal ya. nggak bisa tidur, mau kerja juga kepikiran. Terus kalau kita sendiri sebagai yang bekerja atau suami yang bekerja, ketika dia kena influenza, batuk pilek aja nggak sembuh-sembuh, itu udah kepala puyeng, Kita nyut-nyutan. yang sehatnya juga jadi ikut sakit. Mm-mm. Betul, 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 betul. Makanya sebenarnya influenza ini nih rekan-rekan bukan penyakit receh gitu ya. Kelihatannya receh tapi sangat mengganggu kalau kita tidak bisa mengatasinya. Waduh, ngobrol-ngobrolnya seru banget Dokter Ponti. Sampai ini udah banyak loh yang tanya. Ya, rekan-rekan boleh ya Ya. kalau ada masih ada yang bertanya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di sini rekan-rekan ada yang kepo-kepo nih sama produk-produk perlebahan yang lain, nanti bisa download di HDI Store atau download di HDI Learn Anda bahwa ada e-kitnya ya. Nah ini e-kit katalog digital bisa dipelajari di sini atau Anda bisa mengikuti sesi sharing mengenai B-Product Knowledge ya rekan-rekan ya. Ini Anda bisa ikutin sama-sama gitu ya supaya tahu lebih banyak gitu ya. Dan yang mungkin saya ingin sharing sedikit buat teman-teman sebelum nanti ini Dokter Ponti sambil melihat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ya teman-teman ya. Buat rekan-rekan di sini yang belum punya akunnya HDI atau belum punya membernya HDI. Nah, Anda boleh segera menghubungi rekan-rekan yang mengundang Anda ya saat ini ya untuk bisa dibuatkan akun. Kenapa? Karena di tahun 2025 ini ada banyak sekali benefit yang Anda bisa manfaatkan ketika Anda punya member atau akunnya HDI. Yang pertama tentunya kalau Anda mau jadi konsumen aja, Anda langsung bisa mendapatkan nektar atau diskon belanja ya. Nanti berapa itu tergantung promonya setiap bulan. Nanti Anda bisa tanyakan. Tapi yang jelas Anda bisa dapatin produk-produk perlebahannya asli dari HDI Store Anda sendiri. Jangan sampai Anda beli produk HDI-nya di marketplace. Sebenarnya seluruh tenaga kesehatan tidak mengizinkan atau tidak menyarankan membeli obat, suplemen itu di marketplace rekan-rekan. Kenapa? Karena tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu, dan bagaimana kualitasnya. Pastikan Anda beli di tempat yang memang sudah resmi. Kalau HDI, kita sudah punya HDI Store sendiri ya. Dan kalau Anda belanjanya di HDI Store, Anda langsung dapat subsidi ongkos kirim ke seluruh Indonesia, minimal pembelanjaan tertentu. Bahkan Anda juga punya akses untuk bisa konsultasi kesehatan dan kecantikan dengan dokter-dokter HDI. Yang terbaru ya, nama dokter kita tuh dikasih nama Hidup ya. Hidup apa itu? Nah, nantikan ya. Dan HDI terus improve nih mengenai dokter-dokternya. Bahkan mau ditambahkan dokter-dokter spesialis untuk bisa konsultasi. Ini semuanya fasilitas yang disiapkan HDI untuk Anda semua, para member HDI yang bisa Anda pakai ya. Jadi jangan sampai nggak punya akun atau membernya HDI. Karena simple. Biayanya berapa, Ci? Kalau join biayanya 50.000. Tetapi khusus malam ini kalau Anda klik secara online, Anda bisa free membershipnya ya. Jadi langsung join. Nah, yang menarik adalah Anda juga bisa dapetin komisi atau dapetin cashback. Jadi Anda belanja produk HDI-nya setiap hari gratis. Siapa yang mau gratis di sini?
dapat minum produk HDI-nya. Nggak usah minta duit suami kayak saya dulu gitu ya. Tapi udah bisa beli sendiri pakai duit dari HDI. Nah, Anda bisa ya melakukan usahanya ya sebagai ibu rumah tangga. Saya senang sekali punya usaha HDI ini. Kenapa? Karena mudah dilakukan dan kita bisa dapat bagi hasil atau komisi 10-15%. Lumayan loh ya. Bahkan HDI siapin fasilitas digitalnya free juga untuk kita pakai, yaitu di HDI One dan HDI Store. Langsung bisa dipakai ke seluruh Indonesia. Termasuk promo-promonya udah disiapin. Kita tinggal sharing, 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 cuan dateng gitu ya. Ibaratnya kita kalau ngobrol biasanya kerjaannya orang HDI itu apa sih? Kerjaannya ya walking, walking, eating, eating, talking, talking, money coming. Ya itulah yang menarik. Dan selain jadi seller, Anda bisa upgrade usaha Anda sehingga Anda bisa jadi seorang networker atau distributor. Nah, kalau networker ini lebih besar lagi yang Anda bisa dapatin. Kenapa? Anda bisa mendapatkan sumber pendapatannya tidak terbatas karena Anda memungkinkan punya customer ribuan, rekan-rekan. Dan HDI membagi hasil 5% dari omset grup yang kita sudah bangun. Serta fasilitas untuk bisa ekspansi usaha ke berbagai tempat secara mudah dan luas. Dan yang menarik kalau di Hero sendiri sudah ada coaching and mentoringnya. Sebesar apa sih hasilnya kalau mau jadi networker? Nah, yang luar biasa adalah di HDI ini kita itu punya kekuatan power of networking, kekuatan dari bernetwork. Ketika kita cerita dari member get member atau dari customer get customer, dari satu orang jadi dua orang jadi empat orang jadi 8 orang, 8 orang cerita ke satu orang itu bisa jadi 16 orang, 16 orang bisa jadi 32 orang, 32 orang jadi 64 orang. Ketika Anda punya 64 orang yang sama-sama konsumsi produk HD, sama-sama kepengen hidup sehat, dalam 1 bulan misalkan minum HD 900.000 BV aja, maka kita sudah punya bagi hasil 2,8 juta. Itu udah lumayan ya. Kita udah bisa beli produk HD-nya, udah nggak usah minta uang suami gitu kan. Nggak usah menganggarkan sendiri, tetapi udah bisa langsung dapat dari komisi bagi hasilnya HDI. Nah, kalau ini dilanjutkan terus, kita konsisten lakukan terus 1 tahun aja gitu ya. 64 jadi 128, 128 jadi 200, jadi 500, jadi 1000, 1000 jadi 2000, 2000 orang cerita bareng-bareng jadi 4000. Nah, rekan-rekan, kalau kita punya konsumen 4.000 orang saja, maka kita sudah dapat bagi hasil 5% itu 184 juta. Menarik ya, 184 juta. Aduh Ci, masa sih bisa punya customer 4.000 orang? Untuk di Indonesia, saya sangat-sangat yakin dan percaya itu mungkin sekali. Bahkan andaikan nggak semuanya belanja tiap bulan teman-teman, 4.000 orang ini cuma 10% aja yang belanja gitu ya tiap bulannya, kita masih punya bagi hasil 18 juta. Nah, ini hal yang menarik. Menarik nggak buat Anda? Buat saya ini sangat menarik rekan-rekan. Oleh sebab itu, saya tanya sama rekan yang mengajak saya di HDI gimana caranya. Dan akhirnya saya diperkenalkan oleh komunitas Heroes yang dimana Heroes sendiri juga punya banyak sekali support ya buat kita ya. Selain income bulanan di HDI, di Heroes kita juga bisa punya konsultasi kesehatan, kecantikan. Kemudian di HDI kita juga bisa dapetin rekognisi dan cash award nih. Wede, wajahnya ya. Kalau udah ngomongin cuan-cuan-cuan, nah HDI apalagi punya program nih tahun ini. Mau bagi tambahan bonus cash award 25 juta. 1 tahun, jadi 2 tahun bisa dapat 50 juta. Wah, gimana caranya? Nah, nanti Anda bisa tanyakan ya. Dan ada royalti termasuk jalan-jalan internasional gratis. Tahun depan kita mau ke Taiwan dan ke New Zealand ya. Nah, yang menarik juga selain itu kita bisa mendapatkan kesehatan. Sebenarnya itu istilahnya hal yang luar biasa yang kadang nggak ternilai dengan uang ya ketika kita punya keluarga sehat dan kita punya keluarga yang sejahtera dan kita bisa bantu teman-teman kita jadi sehat. Nah, ini yang menarik ya rekan-rekan ya dan rekan-rekan bisa dapatkan, bisa tanya-tanya sama teman-teman yang mengundang Anda gitu ya untuk
untuk bisa mendapat informasi lebih lanjut gitu ya. Oke, baik. Ini saya, oh tadi ada itu ya, tadi ada hitam-hitam ya. Aduh, mohon maaf ya rekan-rekan ya. Sepertinya saya udah matikan, tapi mungkin ada yang belum saya klik gitu ya. Tapi ini udah banyak nih dok yang mau tanya-tanya. Mungkin saya bacakan ya dok ya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan ya dokter Ponti ya. Eh, Hmm, ini ada dari Bunda Hamizan. Dok, Assalamualaikum. Izin tanya, kalau untuk vaksin flu itu boleh nggak sih dok? Dan sudah bisa dimulai dari usia berapa tahun dok? Gitu. Ya, jadi kalau pada anak-anak itu vaksin flu tuh malah salah satu vaksin yang wajib diberikan pada anak di bawah 2 tahun. Nah, biasanya kalau anak di bawah 2 tahun tuh kan masih padat ya jadwal vaksinnya. Jadi dokter anak biasanya akan ngasih jadwal. Nah, itu salah satunya adalah vaksin flu. Jadi malah wajib sebetulnya ya di rekomendasi vaksin menurut Dokter Anak Indonesia. Jadi kalau anak wajib. Nah, tapi kalau di atas 2 tahun dan dia sudah memenuhi jadwal vaksin yang wajib dari IDAI, jadi sebetulnya tidak perlu kecuali kalau memang ada kondisi khusus. Tapi ini coba dicek-cek lagi anaknya ya, yang dulu belum lengkap vaksinnya, ya nggak apa-apa, dikasih vaksin aja. Jadi kalau untuk anak sehat di atas 5 tahun sebetulnya tidak wajib. Kecuali kalau memang dia punya gangguan imunitas gitu. Baik, 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 baik. Semoga menjawab ya Bunda ya. Penjelasan dari Dokter Ponti tadi. Nah, ini tadi berkaitan sama durasi ya, Dok ya. Kita tuh Ya. kalau flu ya, misalkan entah di anak-anak entah di dewasa, ada nggak sih patokannya? Kita itu menganggap oh ini flu-nya itu masih biasa yang bisa kita tanganin atau badan saya lagi perang gitu. Atau ini di batasnya aku mesti kudu pergi ke dokter anak kah atau aku mesti konsultasi ke tenaga medis. Nah, itu tuh batasannya itu apa, Dok? Apakah dari tingkat keparahan, apakah dari waktu atau dari apa? Sebetulnya sih dari tingkat keparahan, karena kan setiap orang tuh daya tahan tubuhnya beda-beda ya. Jadi kalau dari segi teorinya, influenza ini rentang waktu terkenanya itu 3 sampai 7 hari untuk rentang penyakitnya. Tapi ada juga yang baru 4 hari 5 hari udah demam tinggi atau misalnya batuknya tuh sampai bahkan keluar darah, bercak darah. Nah, itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Tapi kalau misalnya batuknya tidak sampai mengganggu aktivitas gitu ya dan cenderung ringan, itu masih bisa dicoba ya pakai obat sendiri atau vitamin gitu ditingkatkan. Jadi bukan dari tok berapa hari ya, tapi dilihat dari gejalanya juga. Jadi tergantung ya, mungkin ini tadi ada Kak Zahra yang tanya berapa hari jedanya, terus Kak Elsa juga gitu ya, anaknya 8 bulan batuk pilek udah 2 hari gitu ya. Mungkin karena masih bayi jadi rada khawatir ya dok ya 2 hari batuk Tuh. pilek, ketularan kakaknya, pakai HBP aja, kapan boleh ke desa sebenarnya ya, ya istilahnya kayak kita feeling atau gimana ya dok ya. Kalau anak bayi sih dilihat aja kalau 8 bulan tuh kan berarti masih ASI ya atau susu, minum susu. Jadi kalau dia masih minumnya cukup baik gitu ya jumlahnya berarti nggak usah khawatir. Terus dilihat juga frekuensi tidurnya kan udah apalnya mungkin Bunda kalau misalnya anak-anaknya biasanya kalau pas lagi sehat tidurnya seperti apa. Tapi kalau tidurnya gelisah atau sebaliknya nih tidur terus, nah itu harus segera dibawa ke DSA atau sudah keluar bunyi nih dari nafasnya yang sampai dia nggak bisa tidur gitu kan anak-anak soalnya nggak bisa keluar dahak ya dan belum bisa bicara juga. Oh ya ini Ci Esther dari Kak Elsa kan nanya apakah cukup dengan HBP saja. Kalau menurut saya kalau sudah 8 bulan sudah bisa dikasih madu ya tambahannya clover honey. Jadi kalau untuk anak 8 Madu. ya, madu kelapa bisa dicampur dengan air. Jadi kan kita suka ngasih Mm-mm. air putih ya sama anak juga. Nah, itu air putihnya dicampur aja sama madu dengan air yang agak anget sedikit lah.
Jadi itu bisa membantu mengencerkan dahaknya juga gitu ya. Jadi terus hati-hati ya bunda-bunda terhadap obat batuk nih. Kalau di bawah 2 tahun tuh nggak semua obat batuk sirup bisa dipakai di anak bawah 2 tahun. Apalagi obat batuk yang campuran kan banyak yang beredar di pasaran tuh obat kayak obat batuk, pilek, panas gitu dalam satu botol. Nah itu hati-hati kalau di bawah 2 tahun tuh Hmm. nggak direkomendasikan sebetulnya. Jadi biasanya dokter anak tuh ngasih anak-anak di bawah 2 tahun tuh hanya yang betul-betul pengencer dahak aja. Atau sama dokternya dikasih racikan khusus biasanya gitu. Jadi kalau yang beredar dari pasaran tuh harus hati-hati kalau yang betul-betul campuran ya gitu. Apalagi 8 bulan tuh biasanya masih pakai sediaan drop yang pipet. Nah, itu Pipet ya. ya, Oke. karena saking kecilnya dosisnya, jadi hati-hati ya. Tapi kalau kayak air madu sih sebetulnya nggak ada dosis khusus karena dia itu kan makanan ya kategorinya. Jadi sesuai aja dia misalnya biasanya minumnya berapa banyak sehari ya sama kayak gitu, tapi dikasih madu. Itu bisa ngebantu. Nah, kapan harus ke DSA ya itu ya tadi udah dijelasin ya. Iya, jadi kalau mungkin kalau pengalaman saya sendiri dulu ya dok ya anak-anak ketika masih baby batuk pilek ya memang ASI yang di yang digempur Hanya dan sih. betul dan sebenarnya Bunda nggak perlu khawatir memberikan Clover Honey karena memang Clover Honey kita itu sudah ada certified free botulism ya jadi untuk diberikan kepada bayi itu aman. Saya sendiri dok ini pengalaman anak-anak saya juga minum madu dari 8 bulan waktu sakit batuk pilek saya udah kasih madu sih. Udah pakai Clover Honey gitu ya, Clover Honey madunya. Nah, ini terus ada lagi nih beberapa pertanyaan yang kayaknya mirip-mirip sih, Dok. Mengenai batuk pilek sama alergi. Ya, jadi kadang ada yang batuk pileknya udah dikasih macam-macam, Dok, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu apakah kita itu bisa eh, memikirkan bahwa oh ini nih alergi gitu. Nah, itu tuh gimana, Dok? Apakah kita itu boleh ya mendiagnosa sendiri, oh ini berarti alergi atau harus konsultasi ya harusnya ya dok ya? Iya, betul konsultasi. Betul. Karena Tapi ada tesnya ya dok ya kalau alergi ya? ya, Atau alergi ada tesnya. Tapi biasanya kalau karena alergi itu biasanya nggak ada gejala demam gitu. Jadi hmm, terus berulang, tapi lebih ringan daripada infeksi virus. Jadi biasanya kayak ada waktu-waktu tertentu tuh, misalnya kayak alerginya sama udara dingin, berarti sering flu-nya tuh di pagi hari gitu. Tapi siangnya dia udah nggak flu lagi. Atau misalnya dia alergi asap rokok misalnya ya, jadi kalau deket-deket yang rokok dia flu. Tapi kalau enggak ya di udara yang bersih dia nggak flu gitu. Jadi ada momen-momennya kalau alergi biasanya. oke. Satu lagi dok ini dari Kak Helda. Untuk makanan dok, apa ada pantangan? Misalkan pernah dengar juga kalau kena virus HMPV itu sebaiknya konsumsi yang mengandung protein, kurangin karbohidrat beberapa hari. Nah itu tuh apakah betul ya dok ya? Enggak sih Kak. Jadi sebetulnya Oh, eh, bukan menghindari karbohidrat ya. Tapi kalau konsumsi banyak protein itu betul karena kan protein itu sumber energinya jauh lebih banyak. Jadi pada saat kita kena virus kita butuh kalori yang lebih tinggi dan yang sehat gitu. Jadi betul harus banyak makan protein tapi tidak perlu menghindari karbohidrat. Karbohidrat ya dimakan sesuai porsi yang dibutuhkan aja. tapi mungkin yang perlu dihindari gorengan ya dok ya? Gorengan, es, yang Karena itu manis-manis. yang bikin tambah batuk ya dok ya. Waduh, memang menarik nih kalau kita ngobrolin influenza, penyakit yang sehari-hari. Memang kita perlu punya pemahaman yang sama dulu dan pemahaman yang lebih clear ya dok ya, supaya kita sendiri juga nggak kadung panik gitu kan ngelihat berita yang berseliweran gitu. Tapi kita juga tahu antisipasi yang benar ya. Mungkin closing statement deh dari Dokter Ponti apa nih dok supaya Heroes Family ini nih bisa makin strong nih di hari-hari hujannya kayaknya masih belum berhenti bakalan sebulan 2 bulan ke depan soalnya dok. Ya Gimana kalau dok? kita sih setelah hujan terbit polusi. Jadi nggak ada habisnya. Ya jadi buat teman-teman semua di sini untuk flu ini betul ya kita jangan anggap remeh.
tapi juga nggak usah terlalu khawatir berlebihan karena flu tuh kayak dari zaman kita kecil sampai nanti kita tua juga akan tetap ada. Jadi memang penyakit yang akan terus ada mendampingi hidup kita. Nah, tapi kan karena basicnya adalah daya tahan tubuh, ya ayo kita jaga nih teman-teman yang kayaknya hadir di di pagi hari ini kan pasti insya Allah dalam kondisi sehat ya. Jadi dalam kondisi sehat ini ayo kita jaga daya tahan tubuh gitu ya dengan olahraga yang cukup, pola makan yang sehat, dan juga rutin minum suplemen. Jadi bukan karena saya di HDI juga ya, tapi saya juga belajar ya, apalagi dari COVID itu memang kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Karena kan kalau kita udah sakit bukan cuman sakitnya yang kita rasa, tapi kan juga kita nggak bisa ngurus keluarga gitu ya, terus pekerjaan kita terganggu, pokoknya semua terganggu. Jadi ayo kita jaga daya tahan tubuh kita, jangan tunggu sakit dulu kalau mau minum suplemen ya. Jadi dari sekarang nih, dari masa sehat, bukan hanya kita aja, tapi juga untuk keluarga kita. Ya nggak, Ci? Oke, oke. Aduh, thank you banget nih informasinya dan ngobrol-ngobrolnya, Dokter Ponti, Dokter Rosmalia Ponti, spesialis penyakit dalam ya. Dan rekan-rekan semua, jangan lupa juga di musim-musim yang tidak menentu ini, jangan sampai kendor minum madunya, Clover Honey-nya ya. Clover Honey rutin tiap pagi 1 sendok makan. Buat anak-anak gimana, Ci? Buat anak-anak rutinin juga nggak apa-apa. 1/2 sendok gitu ya. Dan propoelik juga dirutinkan karena sebenarnya nggak cuman virus musuh kita ya, Dok ya. Ada bakteri atau bahkan mungkin kalau sudah seumur-umur di atas 35 tahun itu penyakit degeneratif sudah mulai mengancam. Nah, buat anak-anak juga sebenarnya kita juga punya nih suplemen Cubis nih. Nah, ini nih juga cakep banget nih. Bagus banget untuk daya tahan tubuh anak-anak kita. Dan memang betul jangan minum suplemen ketika sudah sakit. Harusnya minum suplemen itu setiap hari ketika masih sehat. Karena ketika daya tahan tubuh kita baik, maka kita akan punya kualitas kehidupan yang juga lebih baik. Thank you banget Dokter Ponti buat waktunya, juga buat rekan-rekan semua yang terus bertahan ya sampai saat ini. Nantikan juga minggu depan ya, Heroes Expert Talk-nya apa nih? Nah, mungkin yang kepo-kepo nantikan karena kita sudah siapkan dari tim Heroes Expert Talk untuk ngobrol-ngobrol santai lagi dengan Heroes Family minggu depan tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Thank you buat semua rekan-rekan, sehat selalu dan sukses buat kita semua. Selamat pagi. Pagi.